ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan pertemuan kajian tauhid atau akidah, yang mana dalam akidah atau tauhid kita ketahui bahwasanya tauhid adalah keyakinan yang wajib diyakini dan dimengerti bagi setiap muslim. Maka dari itu akidah tidak ada simpang siurnya. Akidah, aslul akidah atau usuluddin, tidak ada perbedaan. Contohnya Allah satu. Semuanya mengatakan Allah satu. Tidak ada perbedaan. Berbeda masalah furu'iyah. Jikalau masalah furu'iyah, yaitu fikih, ada perbedaan. Kenapa? Karena adalah ijtihad. Dalilnya adalah ijtihad. Nah, sedangkan kalau tauhid atau akidah itu dalilnya adalah yakin. Nah, ketika yakin berarti tidak ada perbedaan. Sebabnya dilalahnya adalah dilalah yakiniyah. Dilalahnya adalah dilalatul qat'i kalau bahasa usul kalian. Di kelas 11 kita mempelajari ada dalil qat'i, ada dalil dhonni. Dalil qat'i berupa Al-Quran dan hadis, yang mana keduanya ini maknanya sudah dipastikan. Riwayatnya mutawatir. Nah, ini namanya qat'i. Maka dari itu tidak ada permasalahan di dalam akidah. Lantas pastinya kalian bertanya, Ustadz, kenapa kita sering mendengar perbedaan dalam ilmu tauhid, dalam sebuah akidah? Nah, adapun perbedaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat atau di halayak umum, itu aslinya tidak usuluddin, tidak akidah yang pokok, melainkan itu adalah furu'iyah, cabangan atau bagian daripada usul tadi, daripada tauhid atau akidah tadi. Maka dari itu di sini ada sebuah perbedaan. Maka dari itu kitab ini Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwasannya kita tidak usah terlalu sibuk mengurus masalah furu'iyah. Furu'iyah di sini adalah baik fikih ataupun tauhid, tapi tauhidnya ini yang sudah menjurus kepada furu'iyah. Artinya furu'iyah tidak inti daripada agama ini. Sudah ke pembahasan bagian atau cabang-cabang daripada akidah ini. Maka dari itu kita tidak mempermasalahkan. Jikalau ada orang yang melakukannya, silahkan. Jikalau ada orang yang tidak mau, silahkan. Sebabnya ini versi-versi. Semuanya ada dalilnya. Akan tetapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah mengamalkan apa yang telah diajarkan Nabi. Tidak cukup sampai itu. Begitu pula yang diajarkan oleh sahabat Nabi. Karena ahli sunnah wal jamaah, sunnah yaitu sunnatun Nabi, Al-Quran dan hadis. Jamaah yaitu jama'atus sahabah, yaitu jamaah para sahabat. Nah, maka dari itu kita juga mengamalkan. Contohnya yang kemarin kita jelaskan, sholat tarawih, azan 2 kali pada hari Jumat. Nah, seperti itu. Kemudian kita membaca qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-misalul awwalu, contoh yang pertama dalam masalah yang kita harus tahu dasar dan hujjah daripada permasalahan ini. Contoh yang pertama, jawazu hibbati sawabil qiraah. Diperbolehkan menghadiahkan pahala bacaan. Bacaan, kita sering, mari kita bacakan Al-Fatihah, kita bacakan Yasin, kita bacakan zikir. Was-shadaqati lil mayyiti. Dan bersedekah untuk mayat. Bersedekah untuk mayat, orang yang sudah meninggal. Wa wusuli thawabil qiraati, dan sampainya pahala bacaan. Wa amalil birri lil mayyit, dan amal-amal kebaikan untuk mayat. Dan amal-amal kebaikan untuk mayat. Nah, di sini
akan dijelaskan bagaimana hujah kita Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dalam keyakinan kita ketika ada orang meninggal lantas kita menghadiahkan sebuah bacaan ayat Al-Quran atau zikir, kemudian kita bersedekah atas nama dirinya, dan juga apakah hal tersebut itu sampai kepada mayat atau tidak. Nah, di sini akan dibahas wa huwa min masailil furu'i al-khilafiyati. Ini adalah masalah furu'iyah, masalah cabang, tidak sampai pokok akidah, masalah cabang, masalah fikhiyah, permasalahan furu'iyah yang diperdebatkan. Ketika ini masalah yang diperdebatkan, fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan, maka tidak boleh untuk menimbulkan fitnah. Fitnah. Nggak boleh kita mengompor-ngompori sehingga nanti timbulnya fitnah. Wal jidali wal ingkari alal qail, dan mendebat dan mengingkari atas orang yang berkata. Wal amili bihi, al qail maksudnya orang yang berkata, orang yang meyakininya, orang yang mempunyai pendapat seperti itu. Wal amili bihi, dan orang yang mengamalkannya. Wala alal mukhalifi, dan tidak atas orang yang berbeda. Artinya orang yang berbeda berarti orang yang tidak meyakini dan tidak mau mengamalkannya. Ada nggak? Ada. Ada orang yang mengatakan ini boleh, ini nggak boleh. Nah, jangan sampai kita menjadi pengusik antara keduanya. Sudah, yang boleh silahkan, yang tidak nggak masalah. Wala yambahi ayyaqa bainahuma ma la yambahi wuqu'uhu baina akhawaini muslimaini, dan tidak layak untuk membuat antara keduanya sesuatu yang tidak diinginkan, terjadi antara kedua seorang muslim, dan tidak layak untuk membuat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi antara kedua muslim. Wala in kana lil mani'i mustanadun, apabila orang yang melarang, yang tidak mau, memiliki sanad, memiliki dalil, fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik, maka orang yang lain, orang yang mau mengamalkan juga memiliki sanad atau dalil. Jadi kita tidak menyalahkan, keduanya baik, ini boleh, itu juga nggak masalah. Maka dari itu ini adalah toleransi. Memang di dalam Islam juga seperti ini, nggak masalah, tidak mempermasalahkan. Bahkan juga terjadi di era sahabat sebuah perbedaan dan Nabi tidak mempermasalahkan. Lantas kenapa orang sekarang mempermasalahkan? Berarti ada sesuatu di balik itu. Ada sesuatu, ada misi, atau ada sesuatu di balik itu. Maka dari itu nggak masalah kita seperti ini namanya toleransi. Faqad qala Ibnu Taimiyah. Nah, sungguh Ibnu Taimiyah sudah berkata, Ibnu Taimiyah berpendapat. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah? Sebabnya Ibnu Taimiyah ini adalah ulama mereka, ulama Wahabiyah. Ini tokoh Wahabi yang menyatakan tidak boleh membaca tahlil, tidak boleh
membacakan sesuatu yang dihadiahkan untuk mayat. Lantas apa pendapat mereka? Apa pendapat tokoh mereka? Nah, ini yang harus dimengerti. Annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'ani. Bahwasanya orang yang meninggal mendapatkan manfaat dengan pembacaan Al-Quran. Orang yang meninggal akan menerima manfaat dengan bacaan Al-Quran. Kama yantafi'u bil ibadati al-maliyah. Seperti halnya ia mendapat manfaat sebab ibadah yang berupa harta. Ibadah berupa harta itu apa? Sedekah. Saya menyumbangkan harta atas nama ayah saya yang telah meninggal. Nah, minas shadaqati wa nahwiyah, dari sedekah dan yang lainnya. Semacamnya apa? Sedekah, hadiah, hibah. Nah, itu semuanya yang sifatnya berbentuk harta atau menghajikan. Ini juga apa? Sifatnya harta. Wa qala Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim ini adalah muridnya, juga tokoh-tokoh Wahabi ini. Akan tetapi mereka juga berpendapat seperti kita. Fi kitabir ruhi, dalam kitab Ruh, Ar-Ruh, yaitu karya beliau sebelum beliau mempunyai ajaran yang ekstrim yang dipelajari oleh orang-orang sekarang, pengikut Wahabiyah. Afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu. Hal yang paling utama untuk dihadiahkan kepada orang yang meninggal adalah sedekah. Afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu. Hal yang paling utama dihadiahkan untuk orang meninggal adalah sedekah. Wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Dan membacakan istighfar, mendoakannya, dan haji atas namanya. Atas nama orang yang meninggal. Wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawu'an. Adapun membacakan Al-Quran, menghadiahkan bacaannya kepada mayat tatawu'an, secara cuma-cuma, ikhlas lillahi ta'ala. Tatawu'an, secara taat ikhlas lillahi ta'ala, min ghairi ajrin, tanpa upah. Semisal saya membacakan Al-Quran untuk orang yang meninggal, saya memang benar-benar ikhlas, tidak dikasih upah. Fahada yasilu ilaihi, maka ini akan sampai kepada mayat. Kama yasilu ilaihi thawabus shaumi wal haji. Seperti halnya akan sampai kepada mayat pahala puasa dan haji. Sama, orang yang meninggal, semisal dia belum haji, kemudian ahli warisnya menghajikannya, otomatis dia haji atas nama orang yang meninggal tadi. Sampai hadisnya sangat jelas sekali. Ketika seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasul, orang tua saya itu meninggal, belum melakukan haji. Apakah saya boleh untuk melakukan haji atas nama dirinya? Jawab Nabi, boleh. Kemudian hakullah itu lebih utama. Nah, seperti itu. Maka dari itu ini juga boleh. Wa qala fi mawdi'i akhara min kitabihi. Dan beliau berpendapat di tempat lain dari kitabnya. Di tempat lain artinya di bab lain dari kitab beliau, Ar-Ruh tadi.
Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Beliau mengatakan wal aula an yanwiya indal fi'li. Adapun yang lebih utama agar dia niat ketika melakukannya. Ketika membaca Al-Quran atau bersedekah atas nama mayat, harus niat annaha lil mayyiti, bahwasanya itu untuk mayat, bahwasanya itu untuk orang yang meninggal. Wala yushtaratu at-talaffudu bidzalik, dan tidak disyaratkan untuk mengucapkannya. Tidak disyaratkan untuk mengucapkannya. Udah, yang penting di dalam hati, ini saya kasih uang, cuma gitu aja. Tapi di dalam hatinya, untuk orang tua saya yang meninggal. Boleh, dan itu lebih utama. Harusnya seperti itu. Dzalika ma qala Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Hal tersebut adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ini pengikut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang tidak tahu statement beliau. Nah, ini pendapat mereka di kitab Ar-Ruh dan yang lain. Naqalahu anhuma al-allamah asy-Syaikh Hasanain, yang mana diriwayatkan dari keduanya oleh Syekh Hasanain. Syekh Hasanain diriwayatkan dari keduanya oleh Syekh Hasanain. Siapa nama beliau? Nama beliau Muhammad Makhluf, mufti Diyaril Misriyah. Muhammad Makhluf, seorang mufti dari negara Mesir, As-Sabiq yang dulu. Sumaqala, kemudian beliau berkata, Syekh Hasanin berkata, wadhaba al-Hanafiyatu ila anna kullaman ata bi'ibadatin, bahwasanya setiap orang yang melakukan ibadah, sawaun kanat sodakotan, baik berupa sedekah, am qira'ata Qur'anin aw ghairu dzalik, atau bacaan Al-Qur'an atau yang lainnya, min anwa'il birri lahu, yaitu dari berbagai kebaikan untuk mayat, ja'lu thawabiha li ghairihi, menjadikan pahalanya untuk yang lain, maksudnya li ghairihi, untuk yang lain, maksudnya untuk yang lain, mayat yang lain. Wa yasilu thawabuha ilaih, dan akan sampai pahalanya untuknya. Untuk siapa? Entah untuk orang yang meninggal atau untuk yang lain. Bahkan semisal tidak meninggal aja boleh. Semisal orang tua kita belum meninggal. Nah, saat sekarang Idul Adha, ini hari Tasyrik, kita menyembelih korban untuk orang tua kita yang belum meninggal. Itu aja boleh. Apalagi seorang yang meninggal. Dikatakan orang yang meninggal itu lebih membutuhkan amal. Maka dari itu, ini kias aulawi. Lebih-lebih orang yang meninggal, maka boleh. Nah, seperti itu. Baik, kemudian ziyadatun minal faqir, tambahan dari al-faqir. Al-faqir ini musannif al-faqir. Ini sebuah sifat tawadu. Al-faqir itu orang yang membutuhkan kepada rahmat Allah. Wa rawa al-Imam al-Muhib at-Tabari. Imam Muhib at-Tabari meriwayatkan, yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan aw manduban, akan sampai pahala kepada mayat setiap ibadah yang dilakukan atas namanya, baik berupa ibadah wajib atau sunnah. Ini Imam Tabari. Imam Tabari mengatakan
orang yang meninggal, kemudian yang masih hidup melakukan ibadah baik wajib ataupun sunnah, mengatasnamakan untuk mayat, dihadiahkan untuk mayat, maka sah, maka akan sampai kepada mayat. Faidatun, ada faidah. Wa min sholatin nafli sholatu rok'ataini lil unsi. Termasuk daripada sholat sunnah adalah sholat 2 rakaat lil unsi fil qabri, untuk menenangkan di dalam kubur. Namanya sholatul unsi. Nah, sholatul unsi ini sholat yang dilakukan setelah orang itu meninggal di malam harinya. Kita sholat 2 rakaat, namanya sholatul unsi. Riwayat hadisnya mana Ustaz? Nah ini kita belajar hujah, kita akan membaca hadisnya. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailati al-ula. Tidak datang atas mayat yang lebih mengerikan, tidak datang atas mayat yang lebih mengerikan minal lailatil ula, daripada malam yang pertama. Wah, keadaan yang paling mengerikan itu pada waktu malam pertama. Kalau malam pertama untuk orang yang menikah ya itu sangat indah. Akan tetapi kalau orang meninggal, wah ini sangat mengerikan. Farhamu bis shadaqati, maka sayangilah, kasihanilah dengan sedekah. Man yamutu untuk orang yang meninggal. Faman lam yajid fal yusolli rok'ataini. Maka tadi farhamu bis sadaqati, maka sayangilah dengan sedekah untuk orang yang meninggal. Kalau orangnya fakir, nggak punya harta untuk bersedekah, faman lam yajid fal yusolli rok'ataini. Lalu apabila orang itu tidak menemukannya, tidak mempunyai sesuatu, maka sholat 2 rakaat. Yaqra'u fihima, dengan membaca dalam 2 rakaat, ai fi kulli raka'atin minhuma, yakni di setiap rakaat dari 2 rakaat membaca Fatihatul Kitabi, membaca surat Al-Fatihah marrotan 1 kali. Wa ayatul kursi, dan ayat kursi marrotan 1 kali. Wal alhaakumut takatsur, dan membaca surat alhaakumut takatsur marrotan 1 kali. Wa qul huwallahu ahad, dan membaca qul huwallahu ahad 10 marrat 10 kali. Wa yaqulu ba'da salami, dan membaca doa setelah salam, Allahumma inni sholaitu ilah. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya, sholaitu hadhihi sholata, melakukan sholat ini, wa ta'lamu ma urid, dan engkau mengetahui apa keinginanku. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Ya Allah, kirimkanlah pahala sholat ini kepada kubur Fulan bin Fulan. Siapa? Fulan bin Fulan, nama orang, plus disebut orang tuanya. Fayab'atullahu min sa'atihi, lalu Allah mengirimkan dari saat itu ila qabrihi, kepada kuburnya, ke kubur mayat tersebut. Mengirimkan apa? Allah mengirimkan apa? Alfa malakin, 1000 malaikat, ma'a kulli malakin nur, yang mana setiap malaikat itu dibersamai cahaya. Malaikat itu dengan ada cahaya. Wahadiyatun, dan hadiah.
yu'nisuhu, yang menenangkan mayat. Ila yaumi yunfahu fissur, sampai hari kiamat. Yaumi yunfahu fissur, hari ditiupnya sangkakala, artinya hari kiamat. Kemudian hadis yang lain, wafil hadisi, dan hadis yang lain, anna fa'ila dzalik lahu sawabun jasim, bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala yang besar. Akan mendapatkan pahala yang besar minhu, darinya, dari perbuatan itu. Annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Sesungguhnya dia, orang yang melakukan, dia tidak akan keluar dari dunia ini sehingga ia akan melihat kedudukannya di dalam surga. Dia akan melihat kedudukannya dalam surga. Wah, sudah melihat sebelum ia meninggal. Sebelum ia meninggal, pokoknya sebelum dia keluar dari dunia ini, sudah akan melihat posisinya di dalam surga. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, fatuba li'abdin wadaba ala hadhi shalah, beruntung sekali bagi seseorang yang membiasakan sholat ini. Beruntung sekali bagi orang yang membiasakan sholat ini kulla lailatin, setiap malam. Wa ahda thawabaha likulli mayyitin minal muslimin, dan menghadiahkan pahalanya untuk setiap mayat dari orang muslim, untuk setiap orang yang meninggal dari orang muslim. Wabillahi taufik. Dan dengan Allah semoga kita mendapatkan taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Summa qala asy-syaikh, kemudian asy-syaikh berkata, wa fi Fathul Qadiri, dalam kitab Fathul Qadir, ruwiya an Aliin karamallahu wajhah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man marra 'alal maqabir, barang siapa yang lewat atas kuburan, barang siapa yang melewati kuburan, wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asyarata, dan ia membaca qul huwallahu ahad 11 kali, summa wahaba ajruha lil amwat, kemudian ia menghadiahkan pahalanya untuk mayat, untuk orang yang meninggal di situ, untuk ahli kubur, u'tiya minal ajri bi'adadil amwat, maka ia akan mendapatkan pahala dengan hitungan orang yang meninggal di situ, dengan jumlah orang yang meninggal di situ. Kuburannya ada 1000, otomatis dia mendapatkan pahala 1000 kali. Nah, seperti itu. Kemudian hadis lagi, wa an Anasin anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, faqala as-sa'il, lalu orang yang bertanya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum, bahwasanya kami bersedekah atas nama orang yang meninggal, atas nama mayat kami, orang yang meninggal dari keluarganya atau dari kaumnya, wa nahujju anhum, dan saya dan kami menghajikan mereka, wa nad'u lahum, dan kami mendoakan mereka, hal yasilu dzalik ilaihim, apakah hal tersebut sampai kepada mereka? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya, innahu la yasilu ilaihim, sungguh hal tersebut akan sampai kepada mereka. Wa innahum la yafrahu nabi, dan sungguh mereka sangat senang akan hal tersebut. Kama yafrahu ahadukum bitabaqi idza uhdiya ilaihim,
Seperti halnya kalian itu senang dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kalian apabila kalian menghadiahkan itu kepada mereka. Kalian senang memberi hadiah kepada mereka, begitu pula mereka senang menerima hadiah dari kalian. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.